Waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat Bu tidak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mohon maaf nih Bu, mungkin mengganggu waktu Ibu. Oh tidak, betulan Ibu tak sibuk. Ada apa tuh? Ada yang bisa saya bantu? Saya ini Bu mau mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan Ibu terhadap kasus-kasus yang ada di SD kita ini. Oh silakan, silakan Bu. Baik, kita langsung aja ya Bu ya wawancaranya. Ini terkait sebuah kasus yang mengandung unsur dilema etika dan bujukan moral. Di dalam pengambilan keputusan ini, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah kasus itu apakah mengandung bujukan moral, apakah dilema etika, Bu? Oh begitu ya, baiklah ya, saya akan mencoba menjawab ya sesuai dengan kemampuan saya ya, dan sesuai dengan apa yang ada di sekolah inilah ya, di lembaga pendidikan di sini ya. Saya melihat dulu dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu ini ya, sudah tentu merupakan bujukan moral. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Jadi kalau seandainya dia melawan hukum, berarti ada benar dan salahnya ya. Jadi itu termasuk bujukan moralnya ya. Kalau benar dan benar, dilema etika. Kemudian Bu, selama ini ketika Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung unsur dilema etika? Oh gitu ya. Jadi selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang ya. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak, atau ada yang dirugikan gitu ya, begitu tidak ya. Kira-kira di kasus itu ada tak yang dirugikan gitu kan ya. Dinilai dulu ya Bu. Iya, harus ditimbang dulu. Kemudian tuh langkah-langkah dan prosedur seperti apa tuh yang Ibu lakukan selama ini? Yang jelasnya langkah-langkah yang dilakukan, pertama menentukan penyebab permasalahan ya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat. Jadi kalau dalam kasus itu pasti ada namanya terlibat ya, korban gitu ya. Menanyakan kepada orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat kita siapa misalnya kan, berdiskusi dengan warga sekolah. Jadi warga sekolah itu kan bisa terdiri dari majelis guru atau tenaga pendidik dan non pendidik. Contoh kalau di sekolah itu ada ya, kalau memang ada penjaga sekolahnya yang tahu kasus itu kan kita libatkan, apalagi majelis guru gitu ya, begitu ya. Kemudian tuh hal-hal apa aja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Saya melakukan analisis kasus dulu ya, jadi saya analisis dulu ya. Kemudian menentukan solusi yang sesuai dengan peraturan dan norma yang sudah ada di sekolah ini. Contohnya kalau di lembaga sekolah itu kan jelas semua sekolah punya aturan, dia punya sanksi-sanksi seperti itulah. Jadi dianalisis dulu ya Bu ya? Dianalisis. Kemudian Ibu, hal-hal apa aja ya nih selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Jelas setiap kita mengambil solusi ya pasti ada tantangannya ya. Contohnya kalau harus kita lihat dulu lah, apakah ini ada merugikan satu pihak atau tidak ya, pasti ada tantangan. Itu kita memberi sanksi-sanksi tertentu. Karena kalau tanpa ada sanksi tidak ada efek jera atau tidak akan ada perubahan untuk pada si pelaku. Ya tidak seperti itu dulu ya. Tentunya dalam pengambilan keputusan itu kita nggak bisa memuaskan semua orang. Iya betul, karena ada mungkin satu pihak yang merasa inilah ya, merasa macam kurang puas atau merasa dirugikan, tapi konsekuensi itu memang harus kita ambil kalau untuk supaya ada efek jera bagi si pelaku ya. Kemudian dalam Ibu mengambil
atau memutuskan sebuah keputusan tersebut, apakah Ibu mempunyai ini tata cara atau jadwal dalam menyelesaikan sebuah keputusan itu? Oh jelas ya, jelas semua apapun segala masalah ya pasti ada ini ya, ada tata caranya ya. Contoh gini, memutuskan masalah yang ringan biasanya bisa saya putuskan sendiri. Tapi kalau dia memang ringan atau sedang bisa lah ya. Tapi kalau masalah itu berat, otomatis kita harus dulu lah ya, harus berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu ya. Misalnya kalau di desa nih, seperti kita nih di desa nih, tentu ada stakeholder ya, orang yang pemangku kepentingan. Contoh kalau di desa ini kan orang tertingginya adalah kepala desa. Bisa juga kita apalagi tentang kenakalan ya, kenakalan anak ya. Kalau anak-anak SD ini kan kenakalan dia kan namanya anak yang ingin mencoba-coba ya, contoh mencoreng-coreng muka lah, atau menoreh-noreh badannya atau macam mana ya, kita tidak bisa menangani sendiri. Kita harus kaitkan orang stakeholder, orang-orang yang pemangku kepentingan, contoh kepala desa. Terus ininya bisa juga ya, kita komite sekolah juga bisa ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau masalahnya itu masih ringan, bisa Ibu langsung putuskan ya Bu ya? Iya, selalu. Jadi kalau berat itu Ibu ya, libatkan dulu ya, koordinasi dulu ya, orang-orang terdekat ya. Berarti kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut? Oh iya, kalau keputusan ini ya seringan dan seberat apapun kita memang harus melibatkan ya. Kalau di sekolah tuh melibatkan bilangnya guru ya, harus kita libatkan dan ini secara bersama-sama bagaimana untuk menyelesaikan solusi suatu permasalahan ini misalnya sama-sama. Apakah ini kira-kira nih permasalahan seperti ini, seperti apa yang harus kita lakukan supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi Ibu juga faktor yang membantu Ibu sama ini dengan adanya majelis guru, melibatkan majelis guru ya Bu ya? Iya. Jadi terbantu, nanti terkuatkan juga keputusannya itu karena adanya keputusan bersama, musyawarah, mufakat bersama ya Bu ya? Iya, benar sekali. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa nih yang Ibu dapat dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan Bu? Gini ya, memang dari setiap kejadian-kejadian itu pasti ada hikmahnya lah ya. Dari situ kita mendapat pengalaman mungkin akan lebih matang, akan lebih inilah ya dari segi mengambil keputusan ya. Jadi kita belajar dari pengalaman yang sudah lah, jadikan pembelajaran ya. Jadi kita mengambil keputusan pun istilahnya tidak merugikan orang lain lah. Berusaha kita untuk macam mana kalau misalnya masalahnya ini, sikap yang kita ambil ini. Jadi istilahnya adalah titik terangnya untuk kedepannya seperti itu. Jadi karena selalunya dihadapkan Dengan pada kasus-kasus ya, itu bertambah pengalaman kita ya Bu ya. Kasus-kasus kecil kan, sedang dan berat tadi. Jadi kita bisa ambil lah kan pengalaman itu kan. Jadikan pembelajaran lah ya, selain itu. Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu. Sedikit banyak saya dapatkan ilmu baru dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan tadi. Yang pertama Ibu tadi analisis dulu kasusnya, kemudian Ibu juga melibatkan stakeholder, majelis guru ya. Kemudian dalam memutuskan sebuah keputusan tadi Ibu tengok dulu Bu ya, kalau ringan bisa diputuskan sendiri. Diputuskan langsung hari itu. Kalau berat kita libatkan dulu ya. Kita cari dulu jalan yang terbaik gimana kan itu supaya tidak ada yang merasa dirugikan lah. Sepertinya banyak yang tercerahkan nih Bu mengenai pengambilan keputusan yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih nih Bu atas waktu dan ilmu praktik baiknya serta pengalamannya nih Bu. Mungkin sampai di sini nih wawancara kita Bu. Oke. Jadi ini kalau tidak istilahnya sebelum ini ditutup lah ya, maksudnya yang tidak tutup
harapan saya mudah-mudahan Ibu Ida kelak bisa mengaplikasikan ya, mungkin lebih mantap dari saya karena saya tak melalui guru penggerak nih. Kalau saya belum ada pengalaman, kalau Ibu iya. kan banyak pengalaman Iya, sudah. tapi dengan adanya seperti itu nanti Bu Elvida bisa lebih baik ya. Jadi kita dimanapun ke depannya itu harus lebih baik ya. Tidak lebih parah gitu, lebih baik insya Allah. Jadi dengan apa-apa yang Ibu Elvida mau menggali ya pengalaman dari senior-senior ya, saya tak maulah dianggap orang lebih hebat ya, anggaplah kita ini rekanan lah ya sama-sama. Dan saya pun kalau seandainya saya ada merasa kekurangan, saya tak segan tanya sama Bu Elvida kan, karena mungkin belum tentu yang tua itu lebih hebat, lebih mantap ya, kan yang muda lebih berpengalaman lagi, apalagi melalui Kalau muda belum berpengalaman Bu, mungkin begitu. baru dapat ilmu namun belum bisa mengaplikasikannya. Tapi insya Allah pelan-pelan nanti akan inilah ya. Jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah seperti itulah ya. Insya Allah Bu, insya Allah saya nanti juga bisa mengambil mengikuti jejak Ibu juga nih dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu ya. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu karena sudah sudi menyempatkan waktunya untuk menemani saya dalam kegiatan demonstrasi kontekstual saya untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Jadi nih Bu, tujuan saya mewawancarai Ibu ingin menggali pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan yang mengandung dilema etika. Bisa kita mulai Bu? Boleh. Baiklah Bu ya, saya lanjut untuk pertanyaan kita ya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sini yang namanya satuan pendidikan itu pasti ada permasalahan ya. Nah, di sini dituntut saya sebagai kepala satuan pendidikan di dalam pengambilan keputusan bagaimana caranya. Jadi di sini kalau misalnya ada terjadi penyimpangan terhadap dengan anak-anak atau melanggar peraturan, misal anak ini dia sering tidak masuk. Nah, sementara itu orang tuanya menyuruh dia membantunya di rumah. Nah, padahal itu merupakan suatu dilema bagi sekolah, terutama bagi saya sebagai kepala sekolah, gitu kan. Jadi di sini saya mungkin sebagai kepala satuan itu mengajak guru-guru untuk bermusyawarah, bermufakat untuk mencari kata sepakat bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar anak ini, biar ibaratnya itu jam formalnya dia tetap bersekolah gitu. Jadi tidak mengganggu dia membantu orang tuanya di rumah gitu. Itu kan suatu dilema itu kan. Nah, sementara yang satu orang tuanya menyuruh untuk bekerja, yang satu lagi dia memang kewajiban dia secara peraturan sekolah, berarti anak ini sudah melanggar peraturan. Nah, kalau menurut seperti itu, oke saja sekolah memberikan memberikan ganjaran atau memberikan hukuman, ya kan? Memang di sekolah itu kan punya aturan, punya tata tertib. Nah, tetapi di sini saya sebagai kepala sekolah, kepala satuan itu melihat dari dua sisi. Jadi di sini mungkin kami di sekolah memanggil orang tua duduk bersama bagaimana jalan keluar anak ini tetap bisa bersekolah, tapi dia juga bisa tetap membantu orang tuanya. Misalnya gini, kita berikan solusi, kita ajak orang tuanya berkomunikasi, kita berikan solusi bagaimana kalau si anak ini tetap sekolah pagi sampai siang, nanti sore dia baru bisa membantu orang tuanya. Jadi di sekolah pelajarannya tidak tinggal, di rumah juga dia bisa membantu orang tuanya seperti itu. Jadi tidak bisa jalan jalan dua-duanya seperti itu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana kalau Ibu dalam menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah Ibu tuh, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti seperti contoh ibu tadi, kan sama-sama benar itu kan. Jadi, Dia kan ibaratnya kan ya, sama-sama benar tapi bertentangan. Nah, bertentangan. Dan itulah caranya. Kami dengan tim di sekolah nih, ibu sebagai kepala sekolah, ibu tidak bisa memutuskan sendiri. Nah, apa hal tentang anak, tentang sekolah, sivitas kami di sini, itu ibu duduk bersama dengan guru, dengan tim, dengan majelis guru yang ada di sini semuanya. Kita sepakatkan apa yang harus kita putuskan. Nah, seperti itu. Apa keputusan yang harus kita ambil? tapi harus bukan keputusan sendiri, namun melibatkan semua Iya. ini ya. Kalaupun misalnya nanti keputusan kami di sekolah nih tidak dapat misalnya kami putuskan, atau ibaratnya itu pelanggarannya itu terlalu berat lah gitu Bu, mungkin kami bisa melibatkan komite, bisa melibatkan pengawas gitu, minta solusinya seperti apa gitu. Berat apa kasusnya ya. Iya, berat dengan kasusnya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang efektif. Yang kalau dalam pengambilan keputusan yang paling efektif itulah kita di sini, ibu sebagai kepala sekolah itu kita memang identifikasi dulu masalah itu apa gitu. Kita cari dulu faktanya, kita cari dulu buktinya. Nah, berdasarkan itulah baru bisa kita melangkah untuk memutuskan apa yang harus kita putuskan untuk kasus ini gitu, apa yang terbaik untuk kita putuskan. Jadi Seperti itu. enggak langsung memutuskan, tapi Tidak. cari fakta dulu. Ya. Cari fakta dulu, bukti dulu. Nah, pokoknya diidentifikasi dulu satu-satu. Kalau ibaratnya misalnya seperti anak nih terjadi perkelahian, kita di sini tidak bisa menerima satu apa namanya nih, informasi dari satu anak saja gitu. Pasti kita dua-duanya dulu, kita dudukkan dua-duanya dulu. Terus informasi dari guru yang melihat atau seperti apa, seperti itu. Nah, barulah nanti bisa kita, oh seperti ini rupanya, baru bisa kita putuskan. Kemudian tuh adakah tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Ada tantangan? Tantangan tuh pasti ada. Nah, yang namanya kita di sini instansi sekolah itu kelakuan anak itu bermacam-macam. Nah, jadi di dalam pengambilan keputusan itu tantangannya itu pasti ada. Nah, di sini yang pasti ibu di dalam mengambil keputusan, ibu mengambil resiko yang terkecil. Resiko yang terkecilnya apa gitu. Nah, berarti ibu sudah memusyawarahkan semuanya dulu dengan guru, dengan sivitas kami di sini. Jadi ibu, kalaupun nanti ibu putuskan terhadap anak ini, kasus anak ini misalnya dalam kasus ini, jadi ini memang sudah kesepakatan bersama. Nah, seperti itu. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu ada jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa ini? Yang jelas kita di dalam menyelesaikan problem ini, dilema etika ini, itu kita pasti punya prosedur kan untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau menurut saya sebagai kepala satuan pendidikan, kalau ada terjadi problem seperti ini, itu sebaiknya kita selesaikan langsung. Nah, jadi masalah ini tidak berkepanjangan. Nah, dan lagi nanti masalah ini tidak akan merembet kemana-mana gitu. Kalau semakin lama nanti masalahnya kan semakin merembet tuh. Nah, dibiar lama-lama merembet kemana-mana. Dan nanti siswa yang lain pun ikut-ikutan gitu. Jadi kalau sudah selesai, diselesaikan, anak tuh tahu dia salahnya di mana, benarnya di mana. Nah,
peraturannya seperti apa, dia paham jadinya. Jadi langsung diselesaikan permasalahan itu Ibu ya. Jadi tidak Langsung ditunda. tidak ditunda-tunda. Kemudian Bu, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk yang mempermudah dalam pengambilan keputusan ya. Yang jelas itu kami semuanya di sini di sekolah ini guru-guru, majelis guru semuanya. Semuanya membantu ya Bu Ya, ya. semuanya membantu. Termasuk mungkin komite sekolah, pengawas sekolah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi itu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang jelas kalau pengalaman dari problem-problem anak-anak ini kan itu banyak sekali lah yang bisa diambil pembelajarannya, terutama di dalam pengambilan sebuah keputusan. Tentu di dalam pengambilan sebuah keputusan Ibu lebih mematangkan pikiran Ibu dulu untuk mengambil risiko yang terkecil. Risiko yang terkecil. Risiko yang terkecil ini Ibu maunya di sini kita sudah sepakat gitu dengan guru-guru. Jadi bukan Ibu saja sendiri, guru Ibu juga terlibat semuanya. Oh, ini risiko yang kita ambil, bagaimana? Oke Bu, silakan kita ambil. Jadi kalau pihak semuanya guru-guru sudah setuju dengan pengambilan keputusan seperti itu, baru Ibu tetapkan keputusan seperti itu. Jadi Ibu tidak bisa memutuskan sendiri apapun di sini. Pasti Ibu libatkan semua guru Ibu. Seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman itulah pokoknya di sini Ibu mengambil risiko yang terkecil. Jadi makanya kita perlu musyawarah untuk mufakat tadi, untuk mendapatkan kata sepakat tadi. Seperti itu. Lebih mudah nanti ketika diminta pertanggungjawabannya. Iya betul. Kan di situ kan nanti kan kita diminta pertanggungjawaban. Kasus-kasus ini kalau terjadi misalnya dilema ini kan nanti kadang kan ceritanya bisa keluar gitu kan, bisa viral malah gitu. Jadi makanya itu perlu matang-matang untuk membuat satu keputusan. Seperti itu. Dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kayaknya saya sudah banyak dapat mengambil praktik baik, ilmu pengalaman dari yang Ibu sampaikan itu tadi. Yang pertama tadi Ibu mengambil resiko yang terkecil ya. Kemudian untuk kasus bagi Ibu nggak usah ditunda-tunda, kalau bisa secepatnya diselesaikan. Kemudian juga Ibu melibatkan seluruh majelis guru ya, jadi musyawarah mufakat bersama, bukan dari Ibu sendiri ya. Baik Bu, kayaknya wawancara kita mungkin sampai di sini Bu. Sekali lagi terima kasih atas cerita-cerita dan pengalaman praktik baik Ibu yang telah Ibu sampaikan. Semoga saya nanti bisa mengambil pelajaran dari Ibu. Ibu ini idola saya nih Bu, sebagai idola saya. Saya idola. Baik di dalam pendidikan, baik dalam kesehatan, baik dalam usaha, memang idola luar biasa. Terima kasih.